Ya. Tetapi saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa Yesus sendiri itu berbicara tentang neraka sebanyak 12 kali di dalam Perjanjian Baru. Dia adalah seorang yang membicarakan tentang neraka jauh lebih banyak daripada siapapun yang ada di dalam Alkitab. Dengan begitu banyaknya pengulangan pengajaran tentang neraka yang bahkan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hal ini membuktikan bahwa topik ini adalah topik yang amat sangat penting untuk diketahui dan dipercayai oleh orang-orang percaya. Katakan amin. Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam ketekunan dan kehati-hatian agar kita tidak kehilangan keselamatan kita. Bagi Anda yang belum terima keselamatan, terimalah keselamatan dalam nama Yesus. Sesuai dengan cara yang Dia perintahkan, bukan dengan cara manusia. Yang ini nanti saya akan jelaskan di khotbah saya di bagian terakhir. Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang sudah dilahirbarukan dari air dan roh dan bahkan sudah dibaptis selam. Kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, maka ayat ini tidak mungkin ada. Benar ya? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan Anda merasa bahwa ketika Anda sudah menjadi orang Kristen, maka Anda tidak akan mungkin masuk ke neraka. Anda kemungkinan besar bisa masuk ke neraka dengan status orang Kristen di neraka. Oke? Nah, Anda mungkin tidak percaya kepada neraka pagi hari ini. Anda mungkin berpikir bahwa neraka itu hanya mitos, hanya dongeng yang diceritakan dan diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan untuk menakut-nakuti orang supaya tidak berbuat dosa. Tetapi ada seorang pengkhotbah KKR yang berkata kepada orang yang skeptis, yang tidak percaya kepada neraka. Pengkhotbah ini berkata demikian, Anda yang tidak percaya kepada neraka tidak akan menurunkan suhu di sana 1 derajat pun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak percaya bahwa neraka itu ada, ketidakpercayaan Anda itu tidak menghilangkan keberadaan neraka. Ketidakpercayaan Anda bahkan tidak menurunkan suhu di neraka 1 derajat pun. Oleh karena itu percayalah, apalagi ketika Tuhan Yesus sendiri mengajarkan 12 kali dalam Perjanjian Baru. 12 kali, Bapak Ibu Saudara, belum termasuk para rasul, ya. Dan kita tidak suka memang memikirkan realitas neraka dan kita sering mendengarkan pernyataan. Saya tidak percaya bahwa Tuhan yang baik sanggup untuk mengirimkan siapapun ke neraka. Pernyataan seperti ini didasarkan pada satu kesalahan dan ketidakkonsistenan tingkat yang tertinggi, Bapak Ibu. Ini adalah pernyataan yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah Kristen progresif. Yang mengatakan, oh Allah kita adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Tidak mungkin bisa melemparkan orang ke neraka. Ya. Kita tidak pernah membuat pernyataan kan, bagaimana mungkin seorang hakim yang baik menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh berantai atas kejahatannya. Gak pernah toh? Kita gak pernah bilang begitu kan? Ya. Kita tidak mengatakan seperti itu karena kita tahu persis hakim itu tidak bertanggung jawab atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang tersebut. Tetapi tindakan si pembunuh itulah yang menyebabkan dia harus bertanggung jawab atas hukuman yang ditimpakan kepadanya. Bagian dari hakim itu adalah mengadili orang yang berbuat jahat dengan membunuh secara keji dengan keadilan dan kebenaran. Ya, dia justru sebagai hakim yang benar, dia harus mengganjar orang yang berbuat jahat sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan semua orang sudah tahu bahwa yang namanya membunuh itu melanggar hukum Allah dan melanggar hukum dunia manapun. Dengan demikian, orang yang melakukannya tahu bahwa dia harus menerima hukuman yang merupakan ganjaran dan konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Kalau kita
mengatakan bahwa hakim yang adil itu melakukan hal yang benar dengan menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pembunuh berdarah dingin. Lalu mengapa kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin melemparkan orang yang berdosa ke neraka karena mereka telah melanggar hukum-hukumnya, memberontak kepadanya dan bahkan menyakiti orang lain? Coba gunakanlah akal budi yang pikiran kita ini sudah diterangi oleh Roh Kudus. Telah ada penekanan yang sangat luar biasa pada kasih Allah, pada kebaikan Allah, kepada anugerahnya yang kita sering sebut dengan doktrin hyper grace, ya. Atau bisa dikatakan kasih karunia yang overdosis, ya. Realitas neraka itu dihilangkan dari mimbar-mimbar gereja. Pengkhotbah suka berbicara tentang keselamatan, tentang pengampunan Allah, tentang anugerah, tentang karunia Roh Kudus, apalagi tentang berkat. Tapi untuk bicara soal neraka, pengkhotbah-pengkhotbah sepertinya anti. Tapi saya nggak anti. Saya nggak anti. Kenapa? Karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semua, termasuk yang ada di rumah-rumah. Dan saya tidak mau kalian ada seorang pun yang masuk ke neraka karena ketidakmengertian kalian. Ini adalah tanggung jawab saya dan Bapak sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Orang-orang banyak yang berkata bahwa Allah Bapa adalah Allah yang Maha Kasih dan terlalu penyayang untuk menghukum jiwa selamanya. Bahwa semua manusia betapapun jahat dan tidak salehnya, cepat atau lambat akan diselamatkan. Oleh karena itu, muncul doktrin tentang api penyucian sementara atau yang disebut sebagai purgatori. Di mana orang-orang yang sudah meninggal akan disucikan dari dosa-dosa mereka dalam api penyucian dalam jangka waktu yang tertentu. Ya. Cepat atau lambatnya jiwa mereka ada di dalam api penyucian itu tergantung dari doa-doa dan persembahan. Banyaknya persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang mendoakan jiwa orang-orang yang sudah mati itu. Itu adalah doktrin sesat Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda percaya bahwa ketika Anda pergi ke misa arwah, Anda berdoa kepada kakek, nenek, papa, mama yang sudah meninggal. Anda berdoa, kemudian Anda mengirimkan banyak persembahan. Lalu dosa dari orang-orang yang Anda kasih yang sudah meninggal itu bisa segera disucikan dan mereka dipindahkan dari neraka sementara, api penyucian sementara itu ke sorga. Itu omong kosong. Saya sudah lahir baru hampir 20 tahun. Bahkan sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun saya lahir baru. Dan saya tidak pernah menemukan satu ayat pun tentang api penyucian sementara. Tidak ada. Tidak ada. Maka dari itu kalau ada orang yang bilang neraka tidak ada, mari ketemu saya. Tunjukkan kepada saya ayatnya di mana ada api penyucian sementara dalam Alkitab. Tunjukkan. Kalau tidak bisa jangan ngomong. Jangan bicara. Baik. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti? Ini adalah dusta iblis. Dusta iblis yang paling benar-benar keji untuk membuat orang-orang Kristen merasa nyaman dengan dosanya. Maka dari itu banyak sekali orang Kristen yang sekarang hidup sembarangan. Kenapa? Karena berpikir, nanti kalau aku masuk neraka ya enggak apa-apalah. Sementara kok. Siapa yang bilang? Sekali neraka tetap neraka. Realitas neraka telah dirusak di dalam masyarakat kita. Sehingga orang-orang Kristen kehilangan roh takut akan Tuhan. Bahkan sering kali kita mendengarkan guyonan tentang neraka. Orang-orang dunia berkata seperti ini, lebih enak di neraka. Di neraka bisa ketemu dengan Michael Jackson. Bisa ketemu dengan Marilyn Monroe. Bisa ketemu dengan Madonna. Bisa ketemu dengan Lady Diana. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu guyonan yang ditunggangi oleh iblis. Sehingga orang-orang mulai berpikir bahwa neraka itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang fun. Saya mau beritahu, neraka itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan tempat yang benar-benar mengerikan. Para artis menggubah lagu-lagu tentang neraka yang menjadi hits.
Dan seolah-olah itu adalah tempat yang menyenangkan. Contoh, Highway to Hell by AC/DC. Itu biasanya lagu-lagu metal, ya. All Good Girls Go to Hell. Itu by Billie Eilish. Itu orang-orang terkenal, penyanyi-penyanyi terkenal menggubah lagu-lagu tentang neraka. Raising Hell by Kesha. Hell Bells by AC/DC. Dan ada lagi lagu yang judulnya I'll Be in Good Company. In hell I'll be in good company. Di neraka saya ada di kelompok orang-orang yang baik. Kelompok yang baik. Gila toh? Ya. Dan lagu ini jadi hits. Bapak Ibu Saudara, ayat pertama yang Yesus katakan tentang neraka itu ada dalam Matius 5 ayat 22. Tolong tampilkan. Ya, kita sudah sering bahas ayat ini. Saya bacakan bagian akhirnya aja. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam apa? Neraka yang menyala-nyala. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, kafir itu artinya sama dengan bodoh. Jahil dalam bahasa aslinya itu seperti empty headed atau tidak punya otak. Kepala kosong. Nah, jadi kalau ada kita yang biasa ngomong saudara kita, istri kita, anak kita ngomong dasar lu bodoh, goblok, otak udang, gak punya otak. Bertobat. Amin. Bertobat. Ini Yesus yang ngomong. Kalau kita bicara seperti itu akan masuk kemana? Neraka yang menyala-nyala. Jadi jangan Anda berpikir ya meremehkan, masa aku ngomong goblok aja masuk neraka. Loh emangnya yang menentukan Anda masuk neraka itu tuh dirimu sendiri. Yang menentukan kebenarannya itu Tuhan Yesus. Jangan sampai Anda ada di hadapan tata penghakiman, termasuk saya. Kemudian Tuhan bilang, kamu mulutmu suka bilang goblok, bodoh, gak punya otak. Kamu gak layak masuk ke dalam kerajaan surga, pergi kamu ke neraka. Kenapa? Allah tidak akan mungkin mengizinkan orang yang mulutnya kotor itu ada di surga, benar apa enggak? Surga jadi neraka dong. Kalau ada seorang saja yang bilang otak udang, gak punya otak, bodoh, bego, benar enggak? Enggak ada orang, enggak akan ada orang seperti itu di surga, Bapak Ibu Saudara. Tempat orang-orang seperti itu adalah neraka. Nah, kita ini cenderung ingin menerima teologi yang lebih murah hati atau lebih baik gitu ya, kinder theology, ya. Dan memperlakukan neraka itu seperti dongeng. Dan celakanya, the kinder theology atau teologi yang lebih baik, lebih murah hati ini diajarkan oleh para teolog dan pemimpin-pemimpin agama kelas dunia yang mencetuskan pendapat mereka yang kemudian cilakanya dipercayai sebagai kebenaran oleh umat-umat yang mereka pimpin. Padahal itu bukan kebenaran. Tampilkan daftarnya Karl Barth. Karl Barth ini adalah seorang teolog dari Reform yang berasal dari Swiss, ya. Swiss Reform Theologian. Dia berkata apa? Ayat-ayat Alkitab tentang neraka hanyalah apa? Perhatikan, hanyalah apa? Ancaman dari Tuhan untuk mencegah kita mencapai takdir seperti itu. Hanya ancaman. Kalau ancaman berarti neraka nggak ada, cuma ancaman kok. Ya toh? Benar apa enggak? Contohnya, kamu gak bayar utang tak bunuh kamu. Kenyataannya mau bunuh enggak. Cuma ancaman, kan gitu toh. Ini gak benar Bapak Ibu Saudara, neraka itu nyata. The hell is real. Ya, kemudian Niels Ferry, profesor teologi Kristen di Andover Newton Theological School. Pada akhirnya kasih harus melenyapkan semua kejahatan. Artinya apa? Kasih Allah menutupi semua kejahatan termasuk neraka gak ada. Ini gak benar. Lalu Emil Brunner, Swiss Reformed Theologian. Manusia akan dimusnahkan, hukumannya hanya sementara. Siapa yang bilang? Nanti saya akan tunjukkan bahwa siksaan neraka itu kekal Bapak Ibu Saudara. Bukan sementara. Billy Graham, kita tahu Billy Graham penginjil Amerika yang telah membawa jutaan orang kepada kekristenan dan bahkan berdoa bagi presiden-presiden.
Dia berkata apa? Saya percaya bahwa neraka pada dasarnya adalah pemisahan dari Tuhan. Kita dipisahkan dari Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami neraka dalam kehidupan ini. Dan kehidupan yang akan datang. Nah ini lihat. Pernyataannya yang terakhir ini yang benar-benar menggelitik roh saya. Saya tidak dapat menggambarkan neraka dengan jelas seperti yang saya lakukan 30 atau 40 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah benar-benar ada api di neraka atau tidak. Saya tidak tahu. Coba bayangkan. Ini Billy Graham yang ngomong. Dan ini membuat orang Kristen berpikir, oh orang sebesar Billy Graham aja nggak yakin kalau ada neraka, berarti neraka itu belum tidak benar-benar ada. Coba. Lalu Yohanes Paulus yang kedua. Neraka tidak boleh dilihat sebagai dunia bawah yang berapi-api, tetapi sebagai keadaan orang-orang yang dengan bebas dan definitif memisahkan diri dari Tuhan. Gimana ini? Yohanes Paulus kedua. Dengan berkata seperti ini, itu membuat semua orang yang dia pimpin, orang-orang Katolik, percaya bahwa neraka itu tidak ada. Sekarang Bapak Ibu, kalau Anda mempercayai pemimpin-pemimpin agama yang berkata seperti ini, maka Anda terseret masuk ke neraka bersama dengan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan Anda percaya kepada apa yang diajarkan oleh manusia, tapi bertentangan dengan Injil Kristus. Apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu saya akan sampaikan pada hari ini, banyak ayat supaya Anda tahu bahwa yang saya ngomong itu adalah firman Tuhan. Bukan saya ngarang-ngarang. Ya. Jadi bagaimana? Apa artinya bagi saya dan bagi Anda? Ini berarti bahwa pokok bahasan Alkitab tentang neraka telah dikesampingkan demi khotbah tentang hal-hal yang menyenangkan telinga. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membuka telinga bagi dongeng, yang namanya dongeng itu fakta apa bukan? Bukan fakta kan? Kalau Anda percaya kepada apa yang dikatakan oleh pengajar-pengajar Alkitab, bahwa neraka itu tidak ada, the hell is not real, itu hanya ancaman, itu hanya dongeng, itu hanya mitos, maka Anda lagi sementara percaya kepada dongeng. Dan Anda akan tersesat. Ya, ini berarti bahwa dunia tempat kita hidup sekarang ini secara tegas menyangkal adanya tempat yang disebut neraka. Tempat di mana orang-orang jahat dan berdosa akan tinggal selama-lamanya. Fakta yang perlu Anda renungkan adalah tidak peduli seberapa jauh Anda menyingkirkan pokok bahasan tentang neraka dan hukuman kekal dari pikiran Anda, neraka itu tetap ada di sana. Anda mau percaya, Anda mau menyingkirkan itu dari pikiranmu, Anda mau mikirin, neraka tetap ada. Intinya begitu. Dan neraka itu menanti orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau terima Yesus. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Dengan akal budi yang sudah diterangi oleh terang firman Tuhan. Betapa pengajaran tentang neraka itu adalah sangat-sangat benar. Dan apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan tadi itu adalah dusta iblis. Mengapa? Mari kita renungkan. Bagaimana mungkin Allah dengan atribut moralnya yang sempurna dan absolut, yaitu kebenarannya, keadilannya, kekudusannya, kemurniannya, dan segalanya. Itu bisa bertoleransi, bisa menerima dosa, ketidakkudusan, ketidakbenaran, kejahatan, kenajisan, dan sebagainya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal toh? Nggak mungkin, makanya pasti ada pemisahan. Untuk segala sesuatu yang tidak kudus dan tidak benar, itu harus dipisahkan dari Allah dan itu tempatnya di neraka. Alkitab yang sama mengajarkan bahwa meskipun Allah itu tidak bisa menerima dosa,
tidak bisa menerima pemberontakan, tidak bisa menerima kenajisan dan ketidakkudusan. Tetapi Allah dalam kasih dan belas kasihannya mengutus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati bagi orang berdosa. Juga mengajarkan, belas kasihan Allah mengajarkan bahwa Allah membenci dosa dan harus menghukum semua orang yang berpegang teguh kepada dosa dan menolak keselamatan yang telah Ia sediakan. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk keluar dari neraka, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Mari kita baca ayat ini sama-sama, ayo semua sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan kepada anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ayat 18, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah sudah menyediakan remedi, jalan keluar dari neraka, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi kalau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang menolak Yesus, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, apa yang Alkitab katakan sekarang tentang neraka? Saya akan tampilkan dengan cepat. Yang pertama, tempat kegelapan yang paling gelap. Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang tidak berpakaian dengan pantas, yang tidak ditutupi dengan kebenarannya, akan dilemparkan ke dalam kegelapan, di mana mereka akan menangis dan menggertakkan gigi. Tampilkan ayatnya, Matius 22 ayat 13. Perhatikan nih, ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Gelap yang paling gelap. Very, very thick darkness. Gelap. Ya. Kemudian dalam Matius 25 ayat 30, sama juga dalam perumpamaan tentang talenta, yaitu ketika ada seorang hamba yang punya 1 talenta tapi tidak dikembangkan, tapi malah cuma dikubur dan menuduh tuannya melakukan hal yang jahat. Apa yang dikatakan? Ya, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Sama, di sanalah ada tempat terdapat ratap dan kertak gigi. Kata kegelapan adalah lawan dari terang, yaitu tempat di mana Tuhan tidak hadir. Di neraka Tuhan tidak hadir. Loh, katanya Tuhan omnipresent. Ya, Tuhan omnipresent, tapi Tuhan bisa memilih untuk tidak hadir di satu tempat. Dan Tuhan memilih untuk tidak hadir di neraka. Tuhan bisa ada di neraka kok, bisa. Tapi Dia tidak mau ada di neraka. Ya, yang kedua, neraka adalah tempat penyiksaan kekal. Ya, Matius 25 ayat 45 sampai 46. Perhatikan ayat 46 aja. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tampilkan ayat-ayatnya dan foto Bapak Ibu Saudara, renungkan di rumah. Supaya Anda tahu bahwa ayat-ayat yang saya sampaikan ini hanya baru segelintir tentang neraka. Kemudian, neraka adalah keterpisahan dengan Allah secara permanen dan selama-lamanya. 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka akan menderita hukuman kebinasaan yang kekal. Dikatakan apa? Jauh dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuasaannya. Yang keempat, di neraka semua perbuatan yang dilakukan di bumi tetap akan dikenang. Ketika Yesus menjelaskan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, itu dalam Lukas 16 ayat 27. Kan orang itu bilang dia ingat ya kepada saudara-saudaranya, 5 orang saudaranya yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang belum bertobat. Dan dia meminta agar Lazarus kembali memperingatkan mereka. Berarti apa? Berarti di dalam neraka itu semua yang dilakukan di bumi itu tetap dikenang. Dan itu benar. Saya mendapatkan, saya nonton banyak video tentang orang-orang yang ada di neraka. Dan ketika mereka diwawancarai, ditanya, kenapa kamu bisa ada di sini? Itu mereka menceritakan kehidupan mereka di
bumi. Apa yang membuat mereka bisa sampai ke neraka? Karena apa yang mereka lakukan di bumi. Misalnya ada yang kepahitan, tidak mau mengampuni. Ya, ada yang mencuri perpuluhan, ada yang mengkhotbahkan doktrin sesat, ada yang terus menerus berzina, tidak mau bertobat, macam-macam lah. Itu semuanya diingat di neraka. Kemudian neraka adalah tempat api kekal, Yudas 1 ayat 7. Ya, kekal, jadi bukan sementara. Lihat nih. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung apa? Siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kekal Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda percaya kepada doktrin purgatori yang mengatakan bahwa orang disiksa hanya sementara, baru kemudian dipindahkan ke sorga, Anda akan konyol. Betul. Benar. Dan maka dari itu saya beritakan ini, supaya tidak ada seorang pun yang akan meninggal dan konyol. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya sudah pasti masuk surga, ternyata masuk neraka. Ya. Kemudian yang keenam, tidak ada jalan keluar dari neraka. Kalau sudah di neraka, nggak ada jalan keluar. Lukas 16 ayat 26 dikatakan apa? Ketika orang kaya dengan Lazarus, orang kaya itu bercakap-cakap kepada Bapak Abraham dan meminta supaya dia dikasih aja satu tetes air. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham? Selain itu semua ada jurang yang lebar antara kami dan kamu, sehingga tidak ada orang yang dapat menyeberang dari sini menuju kamu, dan tidak ada seorang pun dapat menyeberang dari sana menuju kami. There is no way out from hell. Jadi jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Kalau mau bertobat di sini. Gak bisa kalau sudah di neraka. Tuhan ampuni saya. Izinkan aku kembali Tuhan. Aku minta ampun. Gak ada cerita. Jadi mari Anda benar-benar bertobat dari semua kejahatan yang pernah Anda lakukan atau yang mungkin Anda masih lakukan. Jangan anggap sepele, datang ke gereja malas-malas, hari ini ibadah, baru ibadah lagi nanti tahun depan. Dan Anda menganggap, oh enggak mungkin saya masuk neraka. Emangnya kalau Anda menganggap bahwa Anda tidak percaya bahwa neraka itu tidak akan menjadi bagianmu, terus Tuhan tidak akan tega memasukkan Anda ke dalam neraka. Justru Allah akan marah. Kenapa? Karena berkali-kali peringatan tentang menguduskan dan menghormati hari Sabat diberitakan dari mimbar kudus ini, tapi kalian menutup telinga. Allah murka. Karena apa? Karena menganggap sepele firman-Nya. Nah, apa yang membuat seseorang bisa masuk neraka? Mau tahu semua kan? Mau kan? Nah, catat. Yang membuat orang bisa masuk neraka. Anda harus tahu supaya Anda jangan sampai melakukan salah satu di antaranya dan membuat Anda masuk neraka. Yang pertama adalah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Itu yang paling pertama. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi jalan menuju ke surga hanya satu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada banyak jalan pergi ke Tabanan. Ya. Tapi hanya satu jalan menuju ke sorga, apalagi ke Sion. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan ayat lain, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, dan 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus.
Hanya nama Yesus yang bisa memberikan keselamatan kepada kita, bukan nama yang lain. Anda mau pakai nama sebagus apapun, tidak akan. Ya. Hanya nama Yesus, bukan nama Henry Parera, apalagi Alexandra Ivanova. Ya. Bahkan nama nabi siapapun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus. Amin. Jadi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya neraka. Neraka buat orang itu. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan ini. Yang kedua yang membuat orang bisa masuk neraka adalah ketika menolak untuk dilahir barukan dari air dan roh. Bapak Ibu Saudara, Anda yang belum lahir baru dari air dan roh, maka Anda tidak akan masuk ke surga. Bu Nova ngarang, oh saya tunjukin ayatnya. Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja gak bisa, apalagi masuk. Tidak dilahirkan kembali. Kemudian yang kelima, ya, ketika Nikodemus bertanya, gimana caranya? Udah tua masuk lagi ke rahim mama untuk dilahirkan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa seorang harus dilahir barukan? Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ini Pak Sahala Simatupang, punya anak cantik, Saratio Simatupang. Betul ya Pak? Sarah bisa menjadi anaknya Sahala Simatupang dan memakai nama Simatupang di belakang. Karena ada benih Pak Sahala Simatupang yang diberikan kepada Ibu Labora. Betul ya? Betul kan? Nah sekarang Allah kita itu adalah roh. Mengapa seorang harus dilahirbarukan dari air dan roh? Supaya Anda bisa menjadi manusia rohani, maka Anda harus menerima benih Allah yang adalah roh. Maka dari itu, baptisan selam, dilahirkan dari air dan roh, itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa menjadi manusia rohani dan menjadi sama dengan Allah kita yang adalah roh. Bagi Anda Bapak Ibu Saudara, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum menerima baptisan selam, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saya menyampaikan ini dengan kasih. Jangan sampai Anda percaya kepada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpinmu, orang-orang tuamu, tapi itu adalah ajaran manusia dan bukan ajaran Kristus. Itu yang saya mau sampaikan. Saya mau khotbah yang lain, jujur aja Bapak Ibu Saudara. Beneran, saya pagi ini saya mau khotbah yang lain. Tapi Tuhan bikin semalaman saya gak bisa tidur. Dan Tuhan bilang kepada saya, you must preach about hell. Karena kasihnya kepada umat Tuhan. Sehingga dia memperingatkan dengan keras. Jadi mari, jangan keraskan hatimu. Jangan Anda bilang, oh orang tua saya ngomong kalau saya dibaptis ulang katanya saya masuk neraka. Itu kan ajaran orang tuamu. Orang tuamu Tuhankah? Saya tanya. Jangan sampai Anda mempercayai perkataan orang tuamu, tapi justru malah Anda masuk ke dalam neraka. Yang harus Anda lakukan kalau orang tuamu belum percaya adalah kau ambil keputusan terlebih dahulu dan dengan hidupmu Anda menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anda jadi saksi hidup bahwa setelah kelahiran baru, roh Allah hidup dalammu. Anda jadi manusia roh, Anda berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Sesuatu terjadi ketika Anda bicara. Amin. Orang tuamu akan diselamatkan. Keluargamu akan diselamatkan. Itu caranya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dia datang untuk membawa pemisahan. Seorang anak dengan ayah dan ibunya. Saudara dengan saudara yang lain. Ya kan? Betul kan? Seorang ibu dengan menantunya. Tuhan datang bawa pemisahan Bapak Ibu Saudara. Memisahkan dari yang kudus dan tidak kudus. Kita bukan berarti tidak menghormati orang tua kita. Tapi kita mesti harus tahu. Mana yang benar dan mana yang salah.
Kita harus menghormati Tuhan lebih daripada orang tua kita. Kita bisa bilang kok, papa, mama, maaf, ini keputusan saya sudah dewasa. Tapi saya berjanji ketika saya ambil keputusan ini, papa, mama akan melihat bagaimana hidup saya akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya rindu papa dan mama akan menerima keselamatan seperti saya. Yang ketiga, yang membuat kita bisa masuk neraka adalah melakukan dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Ya, that's it, upah dosa adalah maut. Mau dosa apapun. Ya, termasuk dosa mulut dolak-dalik penipu. Ya, coba perhatikan. Tampilkan Wahyu 21 ayat 8. Saya ingin sampaikan sedikit. Wahyu 21 ayat 8. Ini adalah daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ya, perhatikan. Banyak orang-orang Kristen yang nggak tahu. Tetapi orang-orang penakut, penakut ternyata urutan nomor 1 masuk neraka. Penakut sama di sini yang takut kecoa. Hah? Takut setan. Ya. Sama yang takut tikus. Badan besar. Ada tikus. Apa itu? Badan tok besar. Badan Rembo. Mental Hello Kitty. Atau takut tikus ya? Oh, bagus. Penakut. Beberapa hari yang lalu saya tegur salah satu anak rohani saya. Dia bilang begini. Bu, saya nggak berani tengok orang sakit di rumah sakit karena hari ini kajeng kliwon. Saya bilang sama dia, kita ini anak Tuhan, kamu anak Tuhan, mau kajeng kliwon, mau kajeng paing, mau kajeng lagi, mau kajeng apa aja. Semua hari harus berkemenangan kita dalam Tuhan, amin. Kita tidak boleh takut apapun pada saat kajeng kliwon. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, pada saat kajeng kliwon, saya pergi ke rumah sakit Sanglah sendirian. Dan Pak Yoab bilang sama saya, Bu, istri saya ada di kamar ICU dekat kamar mayat. Saya datang ke sana maghrib, jam 6 lewat pokoknya. Maghrib. Saya masuk lewat pintu belakang, lewat kamar mayat. Sendiri, saya lewat kamar mayat sendiri. Gak takut tuh. Setan yang takut sama kita kalau Yesus ada dalam kita. Amin. Haleluya. Jangan percaya kepada tahayul-tahayul yang tidak bermutu lagi Bapak Ibu Saudara. Takut, gak mau nengokin orang sakit gara-gara kajeng kliwon lah. Gak berani keluar karena sudah maghrib lah. Apa yang kayak gini. Bu, saya gak menara doa Bu. Hari ini soalnya, apa tuh? Tenget. Walah. Sudah maghrib Bu, saya nggak berani. Berkemenangan dalam Tuhan. Terus selanjutnya apa nih ya? Ya, penakut orang-orang yang tidak percaya loh. Kenapa penakut itu masuk dalam daftar nomor 1? Karena sama 11-12 dengan orang yang tidak percaya. Kalau Anda takut berarti Anda tidak percaya bahwa Yesusmu lebih besar daripada segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Anda tidak percaya bahwa di dalam dirimu ada Yesus. Anda tidak percaya bahwa kuasa Yesus itu melampaui segala kuasa. Kalau Anda takut, itu big question mark. Siapa yang ada di dalammu kalau kamu takut? Jangan-jangan setan. Iya toh? Kalau di dalammu Yesus gak perlu takut. Kemudian orang-orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Nah, perhatikan. Semua pendusta, ayo siapa yang suka berdusta? Ditanya, jangan bilang, Bu saya cuma berdusta tipis-tipis. Dusta tipis-tipis itu gini, puasa enggak? Oh puasa, padahal enggak. Di rumah udah nyaplok banyak hal. Wah, tasi jinggo, resoles. Ubi cilembu, lembunya juga. Ya,
tanyai. Dusta loh, itu dusta loh. Dan ini, nih semua pendusta masuk ke dalam mana? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Makanya jangan Anda underestimate apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, please. Lebih baik kita hidup dengan higher standard. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kita jangan pernah meremehkan apa yang firman Tuhan katakan. Masa aku berdusta tipis-tipis saja masuk neraka sih. Yang menentukan siapa? Apakah kita yang menentukan? Kan bukan. Yang menentukan adalah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang keempat, tidak mau mengampuni. Matius 6 ayat 15, itu doa Bapa kami ya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan Tuhan kemudian melanjutkan di ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau dosa kita tidak diampuni, kesalahan kita tidak diampuni, berarti kita tempatnya di mana? Neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya masalah, punya problem dengan saudaramu, ampuni. Ambil keputusan untuk mengampuni. Jangan, Tuhan aku berdoa aku mengampuni saudaraku. Tapi Tuhan hajar dia. Wah. Itu namanya bukan mengampuni. Yang namanya mengampuni, Tuhan aku mengampuni dia. Dan aku berdoa Tuhan untuk keselamatannya. Aku berdoa memberkati dia. Roh Kudus jamah. Insapkan dia supaya dia mengalami pertobatan. Begitu. Perkara hajar gak hajar itu urusannya Tuhan. Jangan berdoa aku mengampuni dia tapi Tuhan hajar dia. Weh. Tuhan akan berkata sebelum aku hajar dia aku hajar kau dulu. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Perhatikan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Sekarang cek hati masing-masing. Apakah Anda sudah membunuh seseorang? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita membenci saudara kita, maka kita itu sama dengan pembunuh manusia. Dan pembunuh tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Kemudian yang kelima, melakukan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ini listnya panjang ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Terus. Nah, perhatikan. Terakhirnya apa? Ayat ini berkata bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang sering banyak orang tidak tahu, percabulan. Makanya Anda yang masih suka kumpul kebo, yang masih suka jajan ya, pergi ke pelacuran, prostitusi, onani, masturbasi, nonton film porno, itu percabulan. Percabulan itu nomor 1 yang masuk ke dalam neraka juga. Ya, terus apa lagi nih? Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti. Perseteruan, perselisihan, yang suka bertengkar, yang suka ribut, suka fitnah kiri kanan. Ya, gara-gara status WA aja bisa heboh satu gereja. Itu roh perselisihan, roh perseteruan. Yang suka melakukan itu masuk neraka. Yang suka memecah belah. Ya. Kemudian apalagi? Kedengkian, nah, suka iri hati. Tidak suka kalau melihat saudara kita itu diberkati. Ya. Tidak suka lihat orang lain senang. Senangnya lihat orang lain susah. Sakit jiwa ya kayak begini. Loh iya. Jadi itu ternyata masuk neraka. Plus kemabukan pesta pora. Nah ini mau mendekati Natal. Saya peringatkan. Yang orang-orang timur, mohon maaf nih ya. Termasuk suami saya. Indonesia Timur lah. Mas suami saya bukan Timur, tapi Timur, Indonesia Timur. Maluku termasuk. Biasanya malam Natal habis ibadah, pulang cari Shopee, tua,
bir, pokoknya minuman alkohol, cari pesta dansa-dansi, mabuk, setelah mabuk, lihat istri orang. Lihat istri orang kok lebih gemilang. Ya, lihat istri orang kok lebih megah katanya. Langsung tubruk. Berhenti ya kayak begitu ya. Berhenti. Kenapa firman Tuhan bilang kemabukan pesta pora. Yang suka pesta pora itu neraka. Bukan saya yang ngomong. Foto. Ya, kemudian nanti di rumah cari sendiri Alkitabmu. Benar enggak nih ayat ini? Pasti benar lah. Kemudian yang keenam, yang membuat Anda tidak masuk ke surga dan malah masuk ke neraka adalah tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Terseret doktrin palsu. 2 Tesalonika 2 ayat 10-12 saya sudah sering sekali mengkhotbahkan tentang ini. Ya, perhatikan. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Perhatikan, orang-orang yang harus binasa nih. Karena apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang tidak mengasihi kebenaran, ya tidak mau menerima kebenaran, itu dihukum Tuhan. Akan dibinasakan. Jadi Anda yang sudah mendengarkan firman Tuhan seperti ini, tapi Anda tolak, saya khawatir kalau Anda tidak cepat bertobat, Anda akan dibinasakan. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Allah sendiri yang mendatangkan kesesatan karena Allah mau menghukum orang itu. Karena terus-menerus menolak firman Tuhan, menolak kebenarannya, tidak mengasihi kebenarannya. Kemudian ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Orang yang selalu menolak kebenaran, itu intinya dalam hatinya itu membenci kebenaran. Dan masih senang bikin dosa kan gitu toh. Suka kejahatan sudah pasti. Kalau orang sudah membenci kejahatan pasti akan suka kepada kebenaran. Betul toh? Orang yang sudah mengambil keputusan untuk lahir baru, mengambil keputusan untuk jadi pengikut Yesus, maka dia pasti mencintai kebenaran. Contohnya saya berkali-kali Bapak Ibu Saudara sudah bersaksi di tempat ini. Saya dulu orang bejat total. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk mengasihi Yesus sungguh-sungguh, maka saya membenci semua yang jahat dan saya mengasihi kebenaran dan saya berupaya untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian yang ketujuh, tidak menghasilkan buah yang baik. Matius 3 ayat 10. Yohanes Pembaptis berkata, tapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita semua harus menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen, orang percaya itu harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu bukan pilihan, itu perintah. Jadi kalau Anda tidak menghasilkan buah yang baik, mulai dari buah pertobatan terlebih dahulu. Baru kemudian nanti ada buah-buah roh, kemudian ada buah pelayanan, ada buah kebenaran dan sebagainya, buah jiwa-jiwa. Itu belakangan, tapi yang paling pertama buah pertobatan. Bagaimana orang bisa melihat sebelum Anda terima Yesus dan sesudah terima Yesus, bagaimana kehidupanmu. Kalau tidak menghasilkan buah itu, lempar ke dalam api. Yang ke-8 yang terakhir, tidak dikenal Allah. Matius 7. Ayat 21-23. Ini ada lagunya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan melakukan kehendaknya. Ayatnya, tolong. Jadi, menjadi seorang hamba Tuhan yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, itu tidak cukup. Kalau Tuhan berkata dalam ayat yang ke-23, ya, aku tidak pernah mengenal kamu.
Kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, sekalipun kita bisa bernubuat, bisa ngusir setan, bisa melakukan banyak mujizat. Firman Tuhan berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai, ini adalah pesan buat saya pribadi. Dan juga buat Bapak, semua hamba Tuhan. Kita semua nanti akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi kalau Tuhan sendiri tidak mengenal kita, karena kita sama sekali tidak menghasilkan karakter Kristus di dalam diri kita, maka Tuhan akan berkata enyah. Dan yang namanya enyah ya kalau kita dilempar dari sorga ya tempatnya neraka lah kalau kita dilempar dari sorga. Nah keinginan Tuhan apa? Keinginan Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Perhatikan. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu dan tidak menghendaki supaya ada yang binasa. Tetapi supaya semua orang apa? Bertobat. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda masih melakukan dosa dan Anda berkata, loh hidupku tetap diberkati kok. Itu sebenarnya Allah masih bersabar. Tapi jangan sampai Allah berkata, oh terus saja kamu ya, saya kasih kamu waktu untuk kamu bertobat, tapi kamu malah menganggap sepele, kamu mempermainkan aku, sudah stop dah. Sudah, game over. Time is up. Nah, itu baru. Anda baru benar-benar menyesal dan penyesalan itu Anda bawa ke neraka. Jadi jangan Anda lakukan itu. Peringatan yang terakhir, ayat terakhir saya dan saya undang tim Davis Tabernacle. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Mari tim Davis Tabernacle. Selama masih dapat dikatakan apa? Hari ini, katakan apa? Hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini, hari ini, tidak ada seorang pun yang menegarkan hatinya. Saya tutup dengan satu kisah, ini kisah nyata. Ada seorang suami istri yang mengikuti KKR. Lalu istrinya itu disentuh oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan dia kemudian menulis catatan kecil. Catatan kecil, tulisannya begini, sayang, apakah ini hari ini adalah waktu bagi kita untuk kita bertobat dan menerima Yesus Kristus. Istrinya nulis catatan kecil itu kepada suaminya, disodorkan kepada suaminya. Lalu suaminya menjawab di bawah tulisan itu. Maybe next time. Mungkin lain waktu. Dan ketika mereka pulang ke rumah setelah KKR, ternyata mereka mengalami kecelakaan maut. Tabrakan maut. Dan dua-duanya suami istri itu mati di tempat. Mati seketika. Lalu tukang-tukang bersih-bersih. Tukang-tukang bersih-bersih itu menemukan catatan di bangku gereja. Dan di bangku gereja itu dia temukan catatan note kecil dari istrinya kepada suaminya. Dibawalah ke Bapak Gembala. Dan ketika mereka kemudian menonton TV berita tentang kecelakaan maut itu. Betapa kagetnya mereka Bapak Gembala dan tukang bersih-bersih itu. Dan seluruh gereja akhirnya tahu. Karena apa? Karena ternyata suami istri itu adalah orang yang duduk di sana di tempat di mana catatan itu ditemukan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu hidup kita. Amin. Tidak pernah tahu hidup kita. Oleh karena itu ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, hari ini jangan tegarkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari semua Bapak Ibu, Anda yang belum lahir baru dan Anda mau ambil keputusan untuk lahir baru, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah tanya kiri kanan. Mari datang segera ke altar. Mari datang, bangkit berdiri dan datang ke altar. Jangan tahan-tahan. Mari. Dan saya beritahu Anda yang sakit. Sakit itu kebanyakan disebabkan karena dosa Bapak Ibu Saudara. Anda mau sembuh, mari datang ke altar. Jangan tahan-tahan. Mari nyanyikan lagu ini. Saya
Saya undang semua bangkit berdiri. Ketinggian. Korabashikarala baba baba baba. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan. Mujizat demi namanya, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bapak Ibu saudara, saya undang Bapak Ibu saudara yang tahu persis apa yang kau lakukan. Anda yang masih hidup dalam dosa, Anda yang masih terikat, dan Anda mau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan sungguh-sungguh. Mari datang ke altar. Jangan peduli yang lain. Ingatlah kisah tentang suami istri tadi. Anda tidak pernah tahu kapan waktumu. Siapa tahu ini adalah hari terakhir. Ibu Ira barusan kehilangan suami terkasih. Suaminya masih pelayanan hari Minggu pagi. Hari Senin pagi sudah dipanggil pulang Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Pesan Tuhan ayat terakhir, kalau hari ini masih ada waktu Anda masih mendengarkan peringatan Tuhan, hari ini jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya undang semua yang mau menyerahkan hidup untuk Tuhan, mari datang ke altar. Yang sakit, mari datang ke altar. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tahan-tahan. Saya sudah menyampaikan pesan Tuhan. Kalau Anda menegarkan hatimu dengan Tuhan, itu urusanmu dengan Tuhan. Urusan saya sudah selesai. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya undang Bapak Gembala. Korabashekara Bapak. Yang sakit yang datang ke sini untuk didoakan, mari datang. Mari datang. Korabashera labo. Kirabashekara batakara baba baba baba. Kiralamase. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya.
Bapak Ibu, waktu sudah sangat panjang, saya mau tutup di sini dengan sangat cepat. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin datang sebagai orang yang lahir sebagai Kristen sekalipun, dan Anda belum pernah menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, belum pernah menyerahkan hidup Anda secara Yesus, Anda cuma lahir sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik. Tadi kita sudah dengar banyak ayat tentang itu. Kalau Anda orangnya yang ada di belakang sana, mari maju ke depan, serahkan hidup kepada Yesus, dan kami akan berdoa. Anda mungkin baru pertama kali datang di tempat ini, dan Anda mau menyerahkan hidup kepada Yesus, saya panggil Anda untuk maju ke depan. Datang, tinggalkan kursi, dan terima anugerah ini sebagai bagian dari proses keputusan yang Anda mau ambil, dan biarlah anugerah keselamatan itu datang. Anda mungkin lahir sebagai seorang Kristen sekalipun Anda bertumbuh, tapi Anda belum pernah menyerahkan hidup kepada Yesus. Ini waktunya. Bapak Ibu yang di depan, tutup matanya, taruh tangan di dada.